Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Nora Miftah Prizkia akan mempresentasikan chapter ke-12 pada mata kuliah Jaringan Komputer 1. Di sini saya Nora Miftah Prizkia dengan NPM 2578249. Saya sendiri karena untuk kelompoknya nggak ada respon Pak, maaf. Jadi pada modul ke-12 ini ada pengamatan IPF 6. Yang dimana yang pertama, jadi kita itu tujuannya akan menjelaskan tentang perlunya pengamatan IPF 6 ini, terus bagaimana alamat IPF 6 ini dipresentasikan, sama bandingkan berbagai jenis alamat jaringan antara IPF 6 gitu. Kemudian ada juga kita akan melakukan konfigurasi statis GUA dan LLA dengan pengamatan dinamis untuk GUA IPF 6, pengamatan dinamis untuk LLA IPF 6. Kemudian ada alamat multicast IPF 6, subnetting jaringan IPF 6. Oke, yang pertama kita masuk ke masalah IPF 4, F4, yang dimana kita membutuhkan IPF 6. Jadi IPF 6 ini dirancang sebagai penerus IPF 4, teman-teman. Jadi IPF 6 itu memiliki ruang alamat 128 bit yang lebih besar, menyediakan 340 address-line, yaitu 340 diikuti oleh 36 angka 0 alamat yang mungkin. Namun IPF 6 itu lebih dari sekadar alamat yang lebih besar. Ketika IETV memulai pengembangan penerus IPF 4, mereka tuh menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki keterbatasan IPF 4 dan menyertakan peningkatan. Salah satu contohnya itu adalah Internet Control Message Protocol versi 6 ICM4v6 yang mencakup resolusi alamat dan konfigurasi otomatis alamat yang tidak ditemukan dalam ICMP4 dan untuk IPF 4. Jadi tanggal habis masa berlaku RIR IPF 4 itu kalau ARIN dia berakhirnya pada Juli 2015, kemudian ada RIPE yang berakhirnya September 2012, kemudian ada APNIC yang berakhirnya sekitar Juni 2014, ada AFRINIC untuk habis IPF 4-nya itu 2020, dan LACNIC itu berakhirnya IPF 4 April 2011. Oke, jadi sebagian besar ISP dan penyedia konten terbuka itu seperti YouTube, Facebook, dan Netflix telah melakukan transaksi. Banyak perusahaan seperti Microsoft, Facebook, dan LinkedIn beralih ke IPv6 API secara internet. Pada tahun 2018, ISP Dashboard itu Comcast melaporkan penerapan lebih dari 65% dan British Sky Broadcasting lebih dari 86%. Nah, IoT sangat berbeda dengan internet beberapa dekade lalu. Jadi pada saat ini kita tuh sekadar email, halaman web, dan transfer file antar komputer. Internet tuh bakal berkembang menjadi IoT atau bisa lebih dikenal dengan Internet of Things. Perangkat yang mengakses internet tuh nggak lagi hanya komputer, tablet, dan ponsel pintar. Perangkat yang dilengkapi secara sensor dan siap internet di masa depan akan mencakup segala hal, mulai dari mobil, perangkat di biomedis, hingga peralatan rumah tangga dan ekosistem alami. Dengan meningkatkan jumlah penggunaan internet, ruang alamat IPv4 itu bakal terbatas. Masalah dengan NAT dan IoT sudah saatnya untuk memulai transisi ke IPv6. Oke, di sini lanjut ada koeksistensi IPv4 dan IPv6, yang dimana di sini ada tampilan ganda, bisa kalian lihat seperti di gambar di sini. Kemudian dia ada pembuatan terowongan, dan terakhir ada terjemahan. Oke, lanjut kita ke representasi alamat IPv6. Jadi di sini ada IPv6 addressing format. Oke. Di sini ada format pengalamatannya, di mana kita tuh langkah pertama akan memahami cara penulisan dan format alamat IPv6, di mana alamat IPv6 ini jauh lebih besar dibanding alamat IPv4. Itulah sebabnya kita tuh bakal memungkinkan besar tidak akan kehabisan alamat IPv6. Nah, alamat IPv6 itu tuh bakal memiliki panjang 128 bit dan ditulis sebagai rangkaian nilai heksadesimal, seperti setiap 4 bit dipresentasikan oleh 1 digit heksadesimal, sehingga totalnya tuh bakal ada 32 nilai heksadesimal seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Teman-teman, sebelumnya kita udah mempelajari ini kalau nggak salah di modul kelima. Oke,
lanjut, di sini kita ada aturan 1 untuk menghilangkan angka 0 di depan. Jadi kita tuh bakal mengurangi notasi alamat IPv6 itu untuk menghilangkan angka 0 di depan setiap oktet hektet. Berikut 4 cara untuk menghilangkan angka 0 di depan. Seperti 01AB menjadi 1AB, 09FO jadi 9FO, itu teman-teman. Kemudian ada menghilangkan angka 0 di depan. Dan ada yang lebih disukai, tidak yang ada angka 0 di depan, lebih disukai, tidak ada angka gitu. Oke, langsung lanjut. Di sini ada aturan 2.2 ganda. Jadi di mana kita tuh akan bahwa titik 2 itu dapat menggantikan rangkaian tunggal dan berurutan dari 1 atau lebih heksadesimal 16 bit yang terdiri dari semua kanal, misalnya seperti dalam teks ini, dan dapat direpresentasikan sebagai itu. Titik 2 ganda berikut ini digunakan sebagai pengganti 3 heksadesimal yang semuanya berisi angka 0. Oke. Dan bisa kalian lihat menghilangkan angka 0 di depan dan semua segmen bisa kalian lihat di sini ada jenis dan formatnya, teman-teman. Oke, langsung lanjut. Kita di sini ada di sini ada jenis alamat IPv6. Jadi kita pertama kita masuk unicast, multicast, and unicast. Oke. Jadi di mana ini unicast itu tuh adalah alamat unicast untuk mengidentifikasi layar terbuka pada perangkat yang mendukung IPv6. Kemudian ada multicast yang dimana itu untuk mengirimkan satu paket IPv6 ke beberapa tujuan. Dan yang terakhir ada anycast, alamat unicast pada yang dapat diberikan ke beberapa perangkat. Paket yang dikirim ke alamat anycast tuh akan kita rutekan ke perangkat terdekat yang memiliki alamat tersebut, teman-teman. Kemudian ada panjang awalan IPv6. Di sini ada panjang awalannya 64 bit. Oke. Kemudian ada jenis-jenis alamat unicast IPv6-nya juga. Di sini ada catatan mengenai alamat lokal yang unik, teman-teman. Nah, di sini juga ada IPv6 GUA, itu yang bakal bersifat global dan dapat dirutekan di internet IPv6. Jadi alamat ini setara dengan alamat IPv4 public. Jadi komite internet tuh bakal menugaskan nama dan nomor ICN operator untuk IANA mengalokasikan blok IPv6 ke 5 RIR. Saat ini hanya gua dengan 3 bit pertama 01 atau 2000 yang dialokasikan seperti yang ditunjukkan pada gambar, teman-teman. Nah, di sini juga bakal ada struktur GUA IPv6. Oke, ada awalan protein global, ada ID subnet dan ID antarbuka. Nah, di sini ada halaman link lokal untuk memungkinkan seluruh perangkat untuk berkomunikasi dengan perangkat lain yang mendukung IPv6. GUA itu bukanlah suatu persyaratan, teman-teman. Jadi jika LLA itu nggak dikonfigurasi secara manual ada pada antarbuka, perangkat itu bakal secara otomatis membuat LLA sendiri tanpa berkomunikasi dengan server DHCP. Komunikasi link lokal IPv6. Oke, kita tanya nanti aja. Kita masuk ke konfigurasi. Jadi di sini kita bakal menjelaskan konfigurasi statis GUA dan LLA. Oke, jadi di sini pada kita sebelumnya belajar GUA IPv6 itu sama dengan IPv4 public. Alamat-alamat ini unik secara global dan dapat kita rutekan di internet IPv6, teman-teman. Nah, LLA ini IPv6 itu memungkinkan dua perangkat yang bakal mendukung ke IPv6 yang kemungkinan akan berkomunikasi satu sama lain pada tautan subnet yang sama. Gitu. Di sini melakukan konfigurasinya menggunakan ini. Kemudian ada oke, lanjut. Oke, di sini ada dinamik RA untuk ininya bisa dapat kalian lihat yaitu message dan ini ada messages dan DHCP server. Di sini juga ada network traffic and traffic lines, default gateway address, DNS address,
DNS address and domain name gitu teman-teman. Oke, lanjut. Jadi di sini itu ada semua perangkat IPv6 itu bakal memiliki LLA seperti gua IPv6 yang kita juga bisa membuat LLA secara dinamis teman-teman. Kemudian ini ada alamat multicast IPv6 teman-teman. Dapat kalian lihat di sini. Dia ada almost multicast RA message-nya. Ada Salicat not IPv multicast address-nya. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut. Oke, udah. Dan di sini akan melakukan router. Kita juga di sini kita kelewatan. Di sini ada subnet using the subnet ID, yang dimana ini kita tuh ada kita bawa IPv4 itu tuh bakal menjamin bit bagian host untuk membuat subnet. Nah, inilah yang akan menjadikan subnet itu merupakan fitur tambahan pada IPv4. Namun IPv6 itu dirancang dengan mempertimbangkan subnetting sejak awal teman-teman. Di bidang ini subnet terpisah dalam GAUA, IPv6 itu bakal digunakan untuk membuat subnet seperti yang ditunjukkan pada gambar. Bidang IT subnet adalah area antara global routing, prefix, dan ID antarmuka. Nah, dengan keuntungannya itu ada ID subnet 16 bit dengan antarmuka 64 bit. Dan ini bisa kalian lihat contohnya subnetting IPv6 kita menggunakan subnet 16 bit, dapat dilihat dari sini. Kemudian kita juga mengalokasikan subnet IPv6 itu. Jadi topologi itu bakal membutuhkan 5 subnet, satunya untuk setiap line serta tautan serial antara R1 R2. Tidak seperti contoh IPv4 dengan IPv6, subnet tautan serial akan bakal memiliki panjang prefix yang sama dengan line. Dan contoh ini topologinya teman-teman. Oke, sekian mungkin dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.